Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan yaitu hasil dari kerja kelompok kami yang dimana eh, proposal penelitian dengan judul Pengembangan Aplikasi Belajar Bahasa Berbasis Web dengan Sistem Penghargaan dan Papan Peringkat untuk Meningkatkan Motivasi Pengguna. Next. Nah, nama kelompok. Kelompok kami terdiri dari 4 anak, yaitu yang pertama ada Damar Adi Susyatama Putra, yang kedua ada saya sendiri yaitu Bima Rinta Putra, yang ketiga ada Muhammad Ibnu Kandias, yang keempat ada Muhammad Daniel Ma'ruf. Next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bahasa adalah jembatan komunikasi yang memungkinkan manusia saling memahami dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, akademik, maupun profesional. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi kebutuhan esensial untuk beradaptasi dan bersaing secara global. Namun, rendahnya motivasi belajar bahasa asing masih menjadi masalah dengan banyak pelajar yang merasa kesulitan atau bosan dengan metode pembelajaran konvensional yang monoton. Kurangnya inovasi dalam metode pengajaran dan pendekatan yang tidak sesuai dengan gaya belajar, generasi digital menjadi faktor utama penyebabnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, aplikasi berbasis web dengan pendekatan gamifikasi dapat menjadi solusi efektif. Gamifikasi yang mengintegrasikan elemen permainan seperti sistem penghargaan, poin, badge, dan leaderboard dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Aplikasi Kudivis hadir dengan memadukan pembelajaran bahasa Inggris dan elemen permainan, bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan memberikan pengalaman yang menyenangkan serta berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Kudivis dapat membantu pengguna belajar lebih efektif dan menjaga semangat belajar mereka. Next. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Rendahnya motivasi belajar bahasa asing akibat metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik. Yang kedua, ada belum optimalnya pemanfaatan teknologi berbasis web yang interaktif dan fleksibel dalam mendukung proses pembelajaran bahasa asing. Kurangnya inovasi pembelajaran berbasis gamifikasi seperti sistem reward dan leaderboard yang mampu meningkatkan keterlibatan serta motivasi belajar secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan aplikasi belajar bahasa berbasis web yang dilengkapi dengan sistem penghargaan dan papan peringkat. Selanjutnya, bagaimana penerapan elemen gamifikasi seperti reward dan leaderboard dalam meningkatkan motivasi pengguna dalam proses pembelajaran bahasa. Yang terakhir ada bagaimana efektivitas aplikasi Kudivis dalam meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar pengguna. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan aplikasi belajar bahasa berbasis web bernama Kudivis yang dilengkapi dengan fitur sistem penghargaan atau reward dan papan peringkat leaderboard. Menerapkan elemen-elemen gamifikasi dalam aplikasi Kudivis guna meningkatkan motivasi pengguna dalam pembelajaran bahasa. Mengetahui efektivitas aplikasi Kudivis dalam meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar pengguna dalam proses pembelajaran bahasa Inggris secara daring. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dapat meningkatkan motivasi pengguna dalam belajar bahasa Inggris melalui penerapan sistem penghargaan dan papan peringkat. Pengguna menjadi lebih aktif dan konsisten dalam proses belajar bahasa karena adanya elemen kompetisi dan apresiasi. Yang terakhir, membantu menciptakan ekosistem pembelajaran daring yang lebih menarik, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Next. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori pembelajaran dan motivasi. Teori motivasi dalam pembelajaran digital sangat relevan untuk mendukung penelitian ini. Salah satunya adalah Self-Determination Theory atau SDT oleh Desi dan Rian yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik dapat ditingkatkan dengan memberikan pengguna rasa kompetensi, otonomi, dan keterkaitan sosial. Sistem penghargaan atau reward system dan papan peringkat atau leaderboard
adalah dua fitur yang berperan dalam meningkatkan motivasi melalui elemen gamifikasi. Next. Nah, untuk slide selanjutnya kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Damar. Untuk Damar, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Subbab 212 gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi merupakan penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pengguna. Dalam konteks aplikasi belajar bahasa, fitur XP, Strict Leaderboard, dan Achievement digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan mendorong keterlibatan berkelanjutan. Menurut Werbeck dan Hunter pada tahun 2012, elemen-elemen tersebut memicu motivasi melalui tantangan dan penghargaan. Berikutnya, teknologi dan framework yang digunakan. Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Tailwind CSS untuk antarmuka yang bersih dan responsif, serta teknologi berbasis web untuk akses lintas platform. Hal ini mendukung kemudahan penggunaan fleksibilitas belajar dalam praktiknya, penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript, serta potensi penggunaan framework tambahan seperti React atau Vue.js dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Evaluasi sistem. Evaluasi dalam pengembangan sistem pembelajaran dapat dilakukan melalui metode heuristic evaluation dan usability testing yang umum digunakan dalam pendekatan UI UX. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan ini bisa dipadukan dengan wawancara pengguna untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka terhadap aplikasi. Berikutnya adalah penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan aplikasi ini diantaranya pengembangan aplikasi belajar bahasa Inggris berbasis mobile dengan elemen gamifikasi oleh Nugroho. Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen gamifikasi seperti poin, level, dan reward efektif dalam meningkatkan keterlibatan pengguna, namun belum memanfaatkan papan peringkat atau leaderboard sebagai sarana kompetitif. Yang kedua adalah pengaruh leaderboard atau papan peringkat terhadap motivasi belajar pada aplikasi pembelajaran digital oleh Sari dan Lestari. Penelitian ini menemukan bahwa adanya papan peringkat dapat meningkatkan motivasi eksternal siswa, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Hal ini mendukung integrasi leaderboard dalam aplikasi device. Lalu yang ketiga adalah analisis pengaruh user interface terhadap kepuasan pengguna aplikasi oleh Puspitasari. Penelitian ini menekankan pentingnya desain UI UX dan intuitif dan menarik dalam mendorong pengguna untuk terus menggunakan aplikasi. Penelitian ini memberikan landasan bagi pengguna Tailwind CSS dalam rancangan antarmuka Kudifis. Yang keempat, penerapan sistem penghargaan pada platform pembelajaran interaktif oleh Arifin. Studi ini menguraikan berbagai jenis reward seperti badge, HP, dan level yang terbukti meningkatkan motivasi pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Lalu selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan research and development. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan proses dan hasil pengembangan aplikasi belajar berbahasa berbasis web yang dilengkapi dengan sistem penghargaan dan papan peringkat, serta mengeksplorasi pengaruh fitur tersebut terhadap motivasi pengguna. Model pengembangan yang digunakan mengacu pada model waterfall, karena memiliki alur yang sistematis dan cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara dilakukan terhadap calon pengguna, misalnya siswa, mahasiswa, atau masyarakat umum yang sedang belajar bahasa untuk menggali kebutuhan, motivasi, serta preferensi fitur dalam aplikasi belajar bahasa. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan terhadap perilaku pengguna selama menggunakan aplikasi prototype.
Fokus observasi diarahkan pada interaksi pengguna dengan fitur reward dan leaderboard. Yang ketiga adalah studi literatur, yakni mengumpulkan informasi dari jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan motivasi belajar, gamifikasi, dan pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa. Yang keempat, dokumentasi, yakni mengumpulkan dan menyimpulkan dokumentasi selama proses pengembangan, seperti desain sistem, user interface, dan feedback pengguna. Selanjutnya, metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama, reduksi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk memisahkan data yang relevan dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, penyajian data. Data yang direduksi disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram untuk memudahkan analisis serta menarik kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola yang muncul dari data yang telah dianalisis. Peneliti akan menilai sejauh mana sistem reward dan leaderboard memengaruhi motivasi pengguna dalam belajar bahasa. Yang keempat, validasi data atau triangulasi. Untuk meningkatkan validitas hasil, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang berikutnya adalah rancangan sistem. Yang pertama adalah arsitektur sistem. Aplikasi berbasis web ini dirancang menggunakan arsitektur client-server, di mana pengguna mengakses aplikasi melalui browser dan server menangani permintaan serta menyimpan data pengguna. Yang kedua, fitur utama, yakni latihan berbahasa dengan deskripsi, modul latihan kosakata, tata bahasa, dan percakapan. Lalu fitur kedua, sistem penghargaan, yaitu pengguna mendapatkan poin setelah menyelesaikan tugas latihan. Yang ketiga, papan peringkat atau leaderboard, menampilkan peringkat pengguna berdasarkan total poin. Lalu profil pengguna, yaitu menyimpan progres, pencapaian, dan statistik belajar. Notifikasi motivasi, yaitu pemberitahuan otomatis untuk menjaga semangat pengguna. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibnu Kandias. Baik, terima kasih sebenarnya untuk diagram use-nya. Yang pertama yakni ada di pengguna untuk login, kedua registrasi, yang ketiga akses modul belajar, yang keempat menyelesaikan latihan, yang kelima mendapatkan poin, keenam melihat leaderboard, ketujuh melihat profil, yang terakhir yakni menerima notifikasi. Nah, untuk diagram alur atau flowchart-nya, mulai login atau register, masuk dashboard, pilih modul belajar, kerjakan latihan, cek jawaban, berikan poin, perbarui leaderboard, kirim notifikasi, lihat papan peringkat, dan selesai. Nah, untuk desain antarmukanya, yang pertama yakni ada halaman beranda, yang kedua yakni halaman autentifikasi, ketiga menu awal, dan yang terakhir yakni halaman kuis. Halaman selanjutnya yakni halaman papan peringkat, terus halaman profil, dan yang terakhir yakni halaman admin. Perangkat dan tools yang digunakan, perangkat keras berperan penting sebagai sarana utama dalam proses pengembangan, pengujian, serta dokumentasi.
Perangkat keras yang digunakan meliputi yang pertama yakni laptop atau PC, digunakan sebagai perangkat utama untuk coding, desain antarmuka, pengujian sistem, dan analisis data. Spesifikasi minimum yang disarankan adalah prosesor dengan Intel Core i5 atau setara, RAM-nya berjumlah 8 GB, untuk penyimpanannya 256 GB SSD. Yang terakhir yakni sistem operasi Windows 10 atau bisa menggunakan Windows 10, Linux atau macOS. Device yang kedua menggunakan SharePoint, digunakan untuk menguji tampilan responsif dan fungsi aplikasi pada perangkat mobile. Selanjutnya yakni koneksi internet stabil, dibutuhkan untuk mengakses library, eksternal framework, tools kolaborasi, dan pengujian server berbasis code. Perangkat dan tools yang digunakan perangkat keras, yakni perangkat keras berperan penting sebagai sarana utama dalam proses pengembangan, pengujian, serta dokumentasi perangkat keras yang digunakan meliputi laptop PC, digunakan sebagai perangkat utama untuk coding, desain antarmuka, pengujian sistem, dan analisis data. Spesifikasi umum yang disarankan adalah ini prosesor Intel Core i5 atau setara, RAM 8 GB, penyimpanan 25 GB SSD, sistem operasinya Windows, Linux, macOS. Device selanjutnya yakni smartphone, digunakan untuk menguji tampilan responsif dan fungsi aplikasi pada perangkat mobile. Untuk koneksi internet stabil dibutuhkan untuk mengakses library eksternal, framework, tools kolaborasi, dan pengujian server berbasis cloud. Perangkat lunak yang digunakan dikategorikan berdasarkan fungsi-fungsinya dalam proses penelitian. Bahasa pemrograman yang digunakan yakni PHP dengan Laravel 11 sebagai framework backend. Yang kedua, JavaScript untuk interaksi dinamis di sisi klien. Selanjutnya, framework dan library. Laravel 11, framework PHP modern dan efisien untuk pengembangan backend. Timeline 4, utility CSS untuk pengembangan antarmuka pengguna yang responsif dan user friendly. Database-nya menggunakan MySQL, sistem manajemen basis data relasional yang handal dan kompatibel dengan Laravel. Untuk dokumen dan laporan menggunakan Microsoft Word, digunakan untuk menyusun laporan penelitian, dokumentasi, sistem, dan instrumen pengumpulan data. Terus analisis data menggunakan Microsoft Excel, digunakan untuk menyusun dan mengelola data hasil wawancara dan observasi, dan kuesioner juga digunakan untuk visualisasi data sederhana seperti grafik atau tabulasi frekuensi. Nah, untuk bab keempat, jadwal penelitiannya di minggu pertama yakni ada kajian teori dan studi literatur. Kegiatan kedua di minggu pertama yakni perumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk minggu kedua dan tiga, kegiatannya yakni mendesain desain UI UX dan alur aplikasi. Untuk minggu ketiga sampai minggu kelima, kegiatannya yakni pengembangan aplikasi. Untuk minggu keempat sampai minggu 6, kegiatannya yakni implementasi fitur reward dan leaderboard. Untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7, kegiatannya ini uji coba pengguna. Dan untuk minggu 7-8 kegiatan yakni pengumpulan data dan analisis data. Minggu 7-8 juga ada kegiatannya penyusunan dan revisi laporan.
Dan minggu terakhir, minggu 8, yakni presentasi sidang. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Mas Daniel. Bab 5 Anggaran Penelitian. Uraian pengeluaran. Yang pertama, kebutuhan internet untuk riset dan pengujian, jumlah 100.000. Yang kedua, alat tulis dan cetak dokumen, jumlah 50.000. Yang ketiga, hosting dan domain web 2 bulan, jumlah 150.000. 4, snack atau transport untuk wawancara atau observasi, jumlah 75.000. 5. Pengembangan UI UX tool akses premium 50.000. Yang keenam, kontingensi biaya tak terduga 75.000. Total seluruhnya 500.000. Daftar pustaka Andini CP dan Huta I 2023. Pengembangan aplikasi pembelajaran online dengan metode gamifikasi berbasis web, Journal of Internet and Software Engineering (JISE 4 (1) 6-11. Lalu Karyati A 2023, efektivitas pengguna website, pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, Aksara, Jurnal Ilmu Pendidikan Non-Formal 9 (3) 1674. Lalu Sri Mulyani 2023 menggunakan teknik gamifikasi untuk meningkatkan pembelajaran dan keterlibatan siswa di kelas, Edukar, Jurnal Pendidikan dan Kesehatan. Lalu Alfat dan Karisma, pengembangan aplikasi berlatih membaca cepat berbahasa Inggris berbasis progresif web app dengan metode prototyping, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Lalu Aisyah dan Suwartane, integrasi chatbot dalam pengembangan aplikasi sistem pembelajaran bahasa Indonesia berbasis web untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, studi kasus pada siswa kelas 7 SMPN 280 Jakarta. Tekinfo, Jurnal Ilmu dan Teknologi Informasi. Lalu Susanto, pengembangan kursus online interaktif dengan sistem e-learning dan gamifikasi, Jurnal Teknologi Pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.